kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang fungsi komposisi. Kita akan berusaha menemukan ya konsep fungsi komposisi. Saya akan mengilustrasikan begini. Misalkan ini ada Ratu Elizabeth ya. Ini adalah Ratu Inggris. Beliau punya putra namanya Pangeran Charles. Pangeran Charles punya putra namanya Pangeran William. Hubungan antara Ratu Elizabeth dengan Pangeran Charles adalah apa ini? Ini berarti ibu dari ya. Ibu dari Pangeran Charles ke Pangeran William. Ini adalah ayah dari. Dalam komposisi berarti ini langsung ya, dari Elizabeth langsung ke Pangeran William. Ini hubungannya apa? Ratu Elizabeth ibu dari Pangeran Charles. Pangeran Charles ayah dari Pangeran William. Berarti Ratu Elizabeth adalah nenek dari ya. Nenek dari Pangeran William. Seperti inilah kira-kira nanti fungsi komposisi. Kita coba ganti ilustrasinya, mirip-mirip tapi ya. Misalkan ini Pangeran Charles, putranya namanya tadi siapa? Pangeran William. Pangeran William punya istri ya, namanya siapa? Kate Middleton. Nah, Pangeran Charles adalah ayah dari Pangeran William. Pangeran William adalah suami dari Kate Middleton. Nah, apa hubungannya Pangeran Charles dengan Kate Middleton ini? Apa hubungannya? Ya, ini adalah ayah mertua ya. Ayah mertua dari Kate Middleton. Seperti ini fungsi komposisi. Bagaimana secara matematika? Kita lihat. Misalkan saya punya fungsi, ini katakanlah A gitu ya. Fungsinya adalah fx sama dengan x plus 2 misal ya. Di sini B, ini saya tuliskan anggotanya. Kemudian dari B ke C ada fungsi lagi namanya Gx. Misalkan 2x min 1. Ini C sini. Misalkan A itu 1, 2, 3 misal ya. Ini berarti X-nya. Fx sama dengan X plus 2. Berarti X ini diganti dengan 1 kan. Untuk X sama dengan 1 berarti 1 plus 2, ketemunya 3. Ini ke sini. Untuk X sama dengan 2 berarti 2 plus 2, 4 ya. Untuk X sama dengan 3 berarti 3 plus 2, 5. Sekarang dari Gx ke C. Sekarang dari B ke C oleh fungsi Gx. Fungsi Gx adalah 2x min 1. Sekarang x-nya ganti yang ini, 3 ini. Untuk x sama dengan 3, 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Sini. Untuk x-nya 4, 2 kali 4, 8. 8 kurangi 1, 7 ya. Untuk x-nya 5, 2 kali 5, 10. 10 kurangi 1, 9. Pertanyaannya, ada nggak satu fungsi, misalkan H, yang bisa langsung dari A ke C? Nah, kalau bisa menemukan, berarti kalian bisa mencari fungsi komposisi ya. Apa kira-kira? Ada yang tahu?
Iya, misalkan begini. Saya punya fungsi ngarang ini ya. Ini adalah 2x plus 3. Misal ya, saya punya fungsi hx sama dengan 2x plus 3. Kita coba ya. Untuk x sama dengan 1, nanti harus ketemu 5 ya. 2 kali 1, 2. 2 tambah 3, 5. Oh, pas ya. Untuk x-nya 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. Pas juga ya. Untuk x-nya 3. 2 kali 3, 6. 6 tambah 3, 9. Wah, berarti hx adalah fungsi komposisi ya, dari f dan g. Cara penulisannya begini. Ini kalau f-nya dulu, maka begini. G bundaran seperti ini f. Artinya kita cari fungsi f-nya dulu, baru cari fungsi g-nya. Ini disebut fungsi komposisi. Bagaimana Pak Guru bisa cepat mencari ini? Nah, inilah ilmunya ya. Jadi gampang sebenarnya. Fungsi komposisi didefinisikan seperti ini. G bundaran fx seperti ini didefinisikan sebagai g dalam kurung fx. Iya. Siapa G? 2x min 1. Sekarang perhatikan ini. Yang di dalam kurung sekarang menjadi fx. Saya ingatkan sekali lagi ya. X di sini adalah variabel. Apa artinya? Ketika yang di dalam kurung ini saya ganti apapun, maka yang sebelah sini harus ikut. Contoh nih. Misalkan X ini saya ganti dengan A. Menjadi GA kan? Apa yang terjadi? Ini harus menjadi 2A min 1 ya, pokoknya sini harus ngikut apa yang ada di sini. Kalau saya ganti dengan misalkan G apel, nah misalkan ya, maka sama dengan 2 apel kurangi 1. Apapun yang ada di sini, X yang di sini harus ikut berganti. Itu konsepnya. Sekarang perhatikan. Sekarang G dalam kurung fx. Nah, apa artinya? X di sini juga harus berganti dengan Fx kan? Kayak sekarang Fx siapa? Fx adalah X plus 2. Berarti menjadi G dalam kurung X plus 2. Kalau di sini X, ini X. Di sini A, ini A. Ini apel, ini apel. Kalau ini X plus 2, maka ini juga harus X plus 2. Sehingga Gx plus 2 sama dengan 2 kali X plus 2. Yang ini tetap ya, kurangi 1. Kita hitung. 2 kali X, 2X. 2 kali 2, 4. 4 kurangi 1, 3. Nah, makanya Pak Guru ketemu ini kan. Itulah konsep dasar dari fungsi komposisi. Bisa dipahami ya? Syarat definisi seperti ini ya. Nah, ini syaratnya nih, bahwa range dari fungsi pertama dan domain dari fungsi kedua tidak boleh sama dengan himpunan kosong ya, harus ada. Contohnya sebelumnya tadi, misalkan katakanlah ini rank ya, ini kan ranknya dari fx, dari hasilnya. Ini harus menjadi domain ya. Domainnya G kan bilangan real ya, jadi irisannya ada, bukan bilangan kosong, bukan himpunan kosong ya. Jadi ini memenuhi syarat. Seperti itu ya. Rank fungsi yang pertama yaitu f ini ya. Dan domain fungsi yang kedua yaitu G tidak boleh himpunan kosong. Itu syarat. Sekarang akan kita uji ya. Contoh, diketahui fungsi f dari R ke F dengan fx-nya ini, dan fungsi G dari R ke R juga dengan Gx-nya ini. Apakah fungsi komposisi GOFX dan FOGX terdefinisi? Kita lihat dulu untuk yang pertama ya. Untuk yang GOFX, ini syaratnya apa tadi syaratnya?
R dari F dan irisan ya, domain dari G tidak boleh himpunan kosong, tidak boleh ini, jadi harus ada. Sekarang saya mau tanya, siapa daerah hasil dari fungsi F? Bisa positif, bisa negatif nggak? Bisa 0, bisa pecahan dan seterusnya. Ini adalah bilangan real ya. RF adalah bilangan real, bilangan real atau semua bilangan bisa. Domain G ini juga semua bilangan real ya, semua bilangan real. Apa yang terjadi? Irisannya juga bilangan real kalau seperti ini. Berarti bukan bilangan, bukan himpunan kosong. Jadi ini memenuhi syarat ya, memenuhi syarat. FOG juga kelihatannya memenuhi syarat. Kalau FOG bagaimana syaratnya? FOG syaratnya apa? Syaratnya berarti daerah hasil dari G ya, irisan dengan daerah asal F tidak boleh himpunan kosong. Ini sama juga, daerah hasilnya G juga bilangan real, tapi ini adalah bilangan real yang, nah perhatikan, untuk X kuadrat kan pasti positif ya, atau tidak negatif lah, maksimal minimal 0 ya, paling kecil 0. 0 kurangi 1 min 1, tidak mungkin lebih kecil dari itu. Apapun X yang dimasukkan di sini, nilai Gx selalu lebih dari min 1 ya, min 1 ikut. Berarti daerah asal, berarti daerah hasil dari G ini adalah seperti ini. Katakanlah antara min 1 sampai tak hingga ya. Nah seperti ini. Ini artinya ini artinya daerah hasil dari fungsi G minimal min 1, maksimalnya banyak sekali tak hingga. Sedangkan daerah asal dari fungsi F ini adalah bilangan real. Kalau diiriskan, ketemunya ya ini ya. Iriskan itu artinya ini ikut ya. Berarti tetap yang ini. Artinya apa? Tidak bilangan kosong ya, bukan himpunan kosong. Berarti memenuhi syarat ya. Ini memenuhi syarat untuk fungsi komposisi atau terdefinisi. Oke, berikutnya mungkin ini langsung kita abaikan ya. Kita ke nomor 2. Tentukan rumus fungsi komposisi. Nah, ingat, G bundaran Fx. Apa definisinya? G dalam kurung Fx. Siapa Fx? Fx adalah 2x plus 1. Apa artinya? Ingat, variabel di sini terikat sama yang di sini. Kalau saya ganti A, ini jadi A. Kalau saya ganti dengan 2x plus 1, maka yang ini harus diganti dengan 2x plus 1. Sehingga menjadi apa ini? 2x plus 1 kuadrat ya. Jadi yang berubah x-nya menjadi 2x plus 1. Kurangi 1. Tinggal dikuadratkan saja. Berapa ketemunya? 4x kuadrat plus 4x plus 1. Waduh, pada bingung nih, dari mana nih 4x? Ingat, 2x plus 1 kuadrat. Saya ingatkan lagi ya, 2x plus 1 kuadrat artinya 2x plus 1 kali 2x plus 1. Kalikan 1 per 1 ya, 2x kali 2x, 4x kuadrat. 2x kali 1, 2x. 1 kali 2x, 2x. Jadi 4x ya. 1 kali 1, 1. Jelas ya? Jangan sampai lupa yang ini ya. Kurangi 1. Sama dengan 4x kuadrat plus 4x saja. Ini hilang. Ini adalah GOFX. Bagaimana dengan FOG ya? F bundaran G.
X. Nah, artinya F dalam kurung GX. GX siapa? GX adalah X kuadrat min 1. Sekarang fokus pada F. X di sini tergantung pada X yang di sini. Kalau diganti B, ini harus jadi B. Diganti C, harus berganti C. Diganti X kuadrat min 1, ini juga harus diganti dengan X kuadrat min 1. Sehingga menjadi apa? Menjadi 2 kali X kuadrat min 1 plus 1. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 kali min 1, min 2. Min 2 tambah 1, min 1. Ya. Apa kesimpulannya? Apakah GOF sama dengan FOG? Tidak ya, beda, jauh sekali. Berarti fungsi komposisi tidak berlaku sifat komutatif, ya, tidak bolak-balik. Beda, ingat, GOF sama FOG beda. Lanjut ya. Sekarang coba kita kerjakan soal ujian nasional. Ini ada soal IPS tahun 2019. Diketahui fungsi fx seperti ini, gx ini daerah asal fungsi komposisi ya, yang ditanyakan malah daerah asalnya. Perhatikan, yang ditanyakan adalah daerah asalnya. Coba kita komposisikan dulu ya, yang ini ya. Perhatikan. G komposisi F X sama dengan G dalam kurung Fx. Siapa Fx? 2x plus 1. G dalam kurung 2x plus 1. Ingat, X yang di sini adalah variabel terikat. Apapun yang diganti di sini harus ikut. Diganti D, ini harus jadi D, jadi D. Diganti H, jadi H, jadi H. Diganti dengan 2x plus 1 yang ini, maka ini juga harus berubah, ini berubah. Sehingga menjadi apa? Menjadi 2x plus 1, x ini ya. Kemudian yang di sini berubah menjadi 3 kali 2x plus 1 kurangi 2. Kita sederhanakan. 2x plus 1 dibagi 3 kali 2x, 6x. 3 kali 1, 3. 3 kurangi 2. 1 ya. Plus 1. Perhatikan. Fungsi komposisinya ini. Siapa bilangan mana yang bisa menjadi x? Apakah 1 bisa? Bisa. 2 bisa? Bisa. Semua bilangan bisa. Kecuali, kecuali yang mana? Kecuali yang ini. Ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini ada syaratnya ini. Tidak boleh sama dengan 0. Berarti 6x plus 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti 6x tidak boleh sama dengan negatif 1. Berarti x tidak boleh sama dengan negatif 1 per 6. Ya, jadi ini nggak boleh. Semua bilangan boleh, kecuali ini. Yang mana kira-kira? Ya? A ya? Iya. Seperti itu. UN lagi nih ya. Ini juga fungsi komposisi. Tapi ada kuadratnya ya, jangan khawatir. F OG X sama dengan F dalam kurung GX. Siapa GX? Ini dia. F dalam kurung 2x min 3. Nah, X yang di sini tergantung yang di sini. Apapun yang diganti di sini, ini harus berubah. Kalau X-nya berubah jadi C, ini menjadi C kuadrat plus C plus 1.
Kalau X-nya berubah menjadi 2X min 3, berarti menjadi apa? 2X min 3 kuadrat. Ditambah 2X min 3. Pokoknya setiap ketemu X ganti. Tambah 1. Kuadratkan. Ketemunya 4X kuadrat min 12X, caranya seperti sebelumnya ya, plus 9. Kalau lupa nanti kalikan 2X min 3 kali 2X min 3, nanti ketemunya ini, tambah 2X min 3 plus 1. Sederhanakan ya, 4X kuadrat yang X sama X, negatif 12X tambah 2X, berarti negatif 10 ya. 9 kurang 3, 6, tambah 1, 7. Yang mana? Yang ini ya? Iya, ini betul berarti. Bagaimana? Sudah bisa ya? Oke. Lanjut ya. Ini masih ujian nasional IPS ya. Jadi banyak keluar ternyata. Pembuatan pakaian pada suatu industri dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotongan kain menjadi pola dan dilanjutkan dengan tahap penjahitan pola menjadi pakaian ya. Jadi kain dipotong menjadi pola, kemudian dijahit menjadi pakaian. Banyak unit pola yang terbentuk bergantung pada lebar kain yang tersedia dengan mengikuti fungsi ini. Ini Fx-nya. Sedangkan banyak pakaian yang diproduksi bergantung pada banyak pola yang dihasilkan dengan mengikuti fungsi yang ini. Jika tersedia 100 meter persegi kain untuk membuat pola, banyak pakaian yang dihasilkan adalah ini fungsi komposisi ya. Kira-kira FOG apa GOF? Karena yang dicari F-nya dulu berarti GOF ya. Ini fungsinya GOF X seperti ini. Kita pakai definisi dulu ya. Ini menjadi G dalam kurung Fx. Siapa Fx? Fx-nya adalah 3/4 X plus 5. Berarti G dalam kurung 3/4 X plus 5. Fokus pada G. X di sini harus diganti dengan 3/4 X plus 5. Sehingga menjadi apa? Menjadi setengah kali 3/4 X plus 5 plus 6 ya. 6-nya cek, X-nya saja yang berubah. Kita sederhanakan, setengah kali 3/4, 3/8 X. Setengah kali 5, 5/2 plus 6. Sekarang kita artikan kata-kata ini. Jika tersedia 100 meter ya, maka X-nya ganti dengan 100. X-nya diganti dengan apa? 100. Sama saja mencari GOF 100. Nah, ingat ya, X di sini selalu tergantung kepada X yang di sini. Kalau diganti 100 ya harus menjadi 100. 3/8 kali 100 plus 5/2 plus 6. 3/8 kali 100. 3 kali 100 300. 300 bagi 8. 37,5 ya. 37,5. 5/2 2,5 tambah 6. 37,5 tambah 2,5 40 tambah 6 46 ya. Ini ketemunya adalah 46. Yang mana? Yang D. Atau kita pakai cara yang lebih mudah. Ada Pak? Ada. GOF 100. Perhatikan ini. GOF 100. Apa artinya Pak? Artinya adalah G dalam kurung F100. Apa artinya F100? Ini ganti 100. X-nya ya. Ingat, X di sini selalu bergantung pada apa yang dalam kurung ini. Kalau di dalam kurung 100 ya harus jadi 100 ya. Sehingga menjadi apa? G dalam kurung 3 kali 100 300. 300 bagi 4 75. 75 tambah 5 80. Nah, F100 ya.
80. Apa artinya G80? Artinya X di sini harus diganti ya, menjadi 80. Sehingga menjadi apa? Setengah kali 80 tambah 6. Setengah kali 80 berapa? 40 plus 6 berapa? 46. Sama nggak? Sama. Mudah mana? Mudah yang ini ya. Strategi penting ya. Saya kira cukup ya untuk komposisi bagian 1 ya. Saya namakan bagian 1. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.